Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Tiara Anjani. Di sini kita akan membahas tentang ancaman-ancaman dan strategi bangsa Indonesia dalam pembangunan integrasi nasional. Nah, dalam pembangunan integrasi nasional, bangsa Indonesia telah dihadapi oleh banyak ancaman. Nah, ancamannya itu mungkin dari ancaman di bidang ideologi, lalu ancaman di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kita akan bahas pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini dapat merusak yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, pertama-tama ideologi dari bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, secara umum, bangsa Indonesia menolak yang namanya paham komunis dan Zionis, tetapi bukan berarti bangsa Indonesia dapat terbebas dari yang namanya paham-paham seperti itu. Contohnya mungkin tanpa kita sadari adalah kita menganut paham liberalisme, tapi kita nggak sadar. Tuh. Lalu apa sih contoh nyatanya dari ancaman ideologi ini? Nah, salah satunya contohnya adalah G30 SPKI, di mana Partai Komunis Indonesia ini ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tuh. Nah, itu terjadi pada tahun 1965 di tanggal 30 September sampai awal Oktober. Nah, lalu yang kedua adanya ancaman di bidang politik. Ancaman bidang politik ini bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri sendiri itu ada intimidasi, provokasi, serta blokade politik. Blokade politik ini banyak dipakai oleh negara-negara untuk menekan negara lain, tetapi dalam bidang politik. Lalu kalau dari dalam negeri itu seperti penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini maksudnya untuk kayak menyuruh massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa gitu. Lalu ada juga ancaman separatisme. Nah, yang ketiga adanya ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi pada satu pihak itu membuka peluang bagi produk pasar lokal untuk menuju ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, produk luar atau produk dari global atau pasar dari luar itu bisa masuk juga ke pasar domestik. Nah, mungkin ada keuntungannya bagi kita, tetapi juga pasti ada kerugiannya dong. Nah, kerugiannya ini berupa ancaman-ancaman. Nah, yang pertama itu adalah Indonesia jadi banyak dibanjiri sama barang-barang dari luar negeri. Lalu yang kedua, cepat maupun lambat Indonesia atau perekonomiannya Indonesia itu akan dikuasai oleh pihak asing. Lalu yang ketiga itu adanya timbulnya kesenjangan sosial karena adanya persaingan bebas. Nah, yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini juga dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri sendiri itu adanya isu-isu seperti kebodohan, lalu ada kemiskinan, keterbelakangan, serta ketidakadilan. Nah, isu-isu ini bisa jadi akan menjadi pangkal dari permasalahan dan menuju ke ancaman separatisme. Kalau dari luar negeri sendiri itu seperti gaya atau lifestyle ya, gaya hidup kita kayak konsumtif, lalu hedonisme, westernisasi gitu. Nah, lalu yang kelima adanya ancaman dari pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini erat kaitannya dengan ancaman militer kan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang mengancam kedaulatan segenap bangsa, keselamatan segenap bangsa, lalu juga kesejahteraan masyarakat, keutuhan wilayah. Contohnya dari Hankam ini, dia itu adalah agresi, invasi, spionase, aksi teror bersenjata.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi-strategi dari beberapa ancaman yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah strategi jika ada ancaman di bidang ideologi. Yang pertama itu kita harus mempertahankan atau menjaga kesatuan dan persatuan. Lalu yang kedua, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap diri kita dan bagi masyarakat juga. Nah, kalau misalnya bagi para pelajar itu dengan cara belajar PPKN. Lalu yang ketiga, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap segala aktivitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, strategi di dalam bidang politik. Yang pertama itu adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil ke dalam area politik. Dan yang ketiga adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang ketiga, atau di dalam bidang ekonomi, nih strategi dalam bidang ekonomi, yang pertama itu adalah sistem ekonomi kita harus dikembangkan untuk produksi domestik, untuk pasar dalam negeri. Dan itu juga membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia karena perekonomiannya akan meningkat. Lalu yang kedua, kita harus mendorong masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Lalu strategi di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah kita harus menyeimbangkan atau kesadaran akan keseimbangan fundamental. Maksudnya apa nih? Maksudnya itu adalah keselarasan manusia dengan masyarakat atau manusia dengan manusia, lalu manusia dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah manusia dengan alam gitu. Nah, nanti kesadaran akan keselarasan ini akan melahirkan rasa toleransi yang tinggi sehingga kita dapat hidup dengan berbineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, lalu yang kelima itu adalah strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama kita itu harus mempertahankan antar rakyat nih. Kita harus pertahanan antar rakyatnya harus ditingkatkan. Lalu yang kedua, jangan sampai ada yang memecah belah negara kita sendiri gitu. Nah, itu saja pembahasan yang tentang ancaman dan strategi dalam integrasi nasional. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Ada suara-suara yang burung dimaafkan karena sangat berisik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.